Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya ya. Oke, materi yang akan kita bahas hari ini itu adalah tentang peluang ya. Mungkin kalian tidak asing ya dengan istilah peluang ini ya. Contohnya misalkan peluang usaha atau peluang masuk ke sekolah negeri, atau misalkan peluang diterima di perusahaan yang kita inginkan ya. Nah, saya rasa kalian mungkin tidak asing dengan istilah ini ya. Oke, nah peluang ini kita bisa hitung ya. Kira-kira saya akan peluangnya berapa untuk memasuki sekolah negeri gitu ya. Nah, peluang ini kita bisa cari. Caranya itu adalah Oke, tetapi sebelum kita masuk ke materi tentang peluang, kita bahas dulu tentang kaidah pencacahan ya. Karena kaidah pencacahan ini mendasari teori peluang ya. Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan itu adalah cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan ya. Jadi bagaimana caranya, aturannya seperti apa dalam menghitung kemungkinan-kemungkinan ini ya. Nah, itu kita bisa gunakan kaidah pencacahan ini. Ada beberapa metode ya. Ada metode aturan pengisian tempat atau filling slot, atau bisa juga dengan metode permutasi, atau bisa juga dengan metode kombinasi ya. Nah, caranya seperti apa metode-metode ini ya? Kita simak. Oke, aturan pengisian tempat ya, atau metode filling slot. Jadi metode aturan pengisian tempat ini kemungkinan-kemungkinannya itu didaftar secara manual. Jadi kita tulis semua kemungkinan-kemungkinannya ya. Nah, untuk menggunakan aturan pengisian tempat ini kita bisa gambarkan ke dalam diagram pohon ya, atau bisa juga ke dalam tabel ya. Nah, bagaimana caranya? Kita coba aplikasikan ke dalam contoh soal ya. Oke, misalkan contoh soalnya adalah seperti ini ya. Disediakan himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka, berapa banyak bilangan yang terbentuk apabila tidak boleh ada angka yang berulang? Oke, nah kita coba contoh soal ini kita gunakan aturan pengisian tempat ya, atau filling slot. Kita coba dulu menggunakan atau kita gambarkan ke dalam diagram pohon ya, untuk memahami tentang aturan filling slot. Oke, tadi soalnya adalah terdapat himpunan angka 1, 2, 3, dan 4. Kita akan bentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Maka kita sediakan 2 tempat ya untuk menyimpan bilangan yang pertama dan bilangan kedua. Ya, nah kemungkinannya ada berapa banyak cara ya untuk membentuk 2 bilangan di mana tidak boleh ada angka yang berulang. Oke. Berarti ada 2 tempat yang harus kita sediakan ya. Maka tempat yang pertama misalkan kita isi dengan angka 1 ya. Kalau angka yang pertama kita isi dengan 1, maka angka yang kedua kemungkinannya itu adalah angka 2 atau mungkin angka 3 atau mungkin angka 4. Ya, maka mungkin yang terbentuknya itu adalah bilangannya adalah 12 atau mungkin juga 13 atau bisa juga 14. Oke. Ini jika angka yang pertamanya itu adalah 1. Ya, karena ada 4 bilangan, maka angka yang pertama mungkin juga diisi dengan 2. Tapi kalau angka yang pertama kita isi dengan 2, maka angka yang keduanya maka mungkin diisi oleh 1 atau 3 atau 4. Tadi yang terbentuk itu tidak boleh ada
angka yang berulang ya. Maka di sini nggak mungkin ada nilai angka 2 ya, karena angka 2 itu sudah ada di tempat yang pertama. Ini juga sama ya. 1 itu tidak akan ada di tempat yang kedua. Kenapa? Karena angka 1 itu sudah ada di tempat yang pertama. Maka di sini yang terbentuk itu adalah bilangannya 21, 23, dan 24. Apakah udah selesai? Belum. Kenapa? Karena angka yang pertama, bilangan atau tempat yang pertama baru diisi oleh 1 dan 2. Ada 2 kemungkinan lagi, yaitu angka 3 dan 4 ya. Oke, sekarang jika tempat yang pertama diisi dengan angka 3, maka tempat yang kedua kemungkinannya adalah 1, 2, atau 4. Maka di sini yang terbentuknya itu adalah angka 31, 32, dan 34. Oke, ada satu lagi ya, yaitu jika tempat yang pertamanya diisi dengan 4. Jika tempat yang pertama diisi dengan angka 4, maka di tempat yang kedua kemungkinannya adalah 1, 2, dan 3. Maka bilangan yang terbentuknya adalah 41, 42, dan 43. Oke, maka ini adalah kemungkinan yang bilangan yang terbentuk yang terdiri dari 2 angka. Berarti ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kemungkinannya itu adalah ada 12 cara ya, atau ada banyaknya adalah ada 12 bilangan yang mungkin terbentuk. Oke, ini kalau kita gunakan cara diagram pohon ya. Kita coba dengan tabel ya. Kita aplikasikan atau kita gunakan cara tabel. Oke, kalau dengan cara tabel ya, karena tadi angkanya ada 1, 2, 3, dan 4 ya, kita akan bentuk 2 bilangan ya. Kita akan bentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka ya. Tadi berarti kalau misalkan bilangannya 1 di tempat yang pertama, berarti tempat yang kedua kemungkinannya adalah yang ini ya. Kemudian kemungkinannya kita tulis. Berarti kalau misalkan tempat yang pertamanya itu adalah 3, tempat yang keduanya 1. Kalau tempat yang pertamanya itu 4, kemungkinan yang keduanya itu adalah 1 ya. Di sini kita buat daftarnya ya. Tempat pertamanya 1, kemungkinannya tempat yang keduanya adalah 2, tempat yang pertamanya adalah 2, tempat yang keduanya adalah 2 ya. Nah, ini kita tuliskan. Ini sebenarnya totalnya itu adalah 16 ya. 16, tetapi syaratnya adalah tidak boleh ada angka yang sama, tidak boleh ada angka yang sama. Maka ini kita coret. Oke, berarti dari 16 ini, dari 16 kemungkinan ini dicoret 4 ya. Maka banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Maka bilangan yang terbentuk itu ada 12 bilangan ya. Jadi dengan cara diagram pohon atau dengan cara tabel juga jawabannya tetap sama, yaitu 12 bilangan ya. Kalau dengan diagram pohon dan dengan cara tabel itu kalian harus tuliskan kemungkinannya secara manual ya. Nah, bagaimana dengan aturan pengisian tempat atau filling slot ya?
Kita coba ya. Oke, nah aturan pengisian tempat atau filling slot itu adalah kalian harus tentukan dulu ada berapa tempat yang harus tersedia ya. Contohnya kalau misalkan soal yang ini yang barusan kita akan membentuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Berarti ada 2 tempat yang harus kita sediakan. Tempat yang pertama dan tempat yang kedua ya. Jadi di sini kita sediakan 2 tempat untuk bilangan atau untuk angka yang pertama dan untuk angka yang kedua, karena yang akan kita bentuk adalah bilangan yang terdiri dari 2 angka, di mana angka yang tersedia itu adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Misalkan tempat yang pertama, berarti untuk tempat yang pertama ada berapa cara kemungkinannya ya. Kemungkinannya berarti kan di sini diisi oleh 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi di sini kemungkinannya ada 4 cara. Mungkin 1, 2, 3, atau 4 ya. Artinya berarti di sini ada 4 cara. Oke. Nah, untuk tempat yang kedua berarti ada berapa cara? Ya. Artinya kalau misalkan saya gunakan di sini adalah angkanya 1, maka di tempat yang kedua kemungkinannya adalah 3. Kenapa? Karena tadi bilangannya tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi kalau di sini saya menggunakannya bilangannya angka 1, berarti di sini hanya kemungkinannya adalah 2, 3, atau 4. Atau misalkan di sini saya gunakannya 2, maka kemungkinan di sini yang digunakan itu adalah 1, 3, dan 4. Maka di tempat yang kedua ada 3 cara. Oke, berarti tempat yang pertama itu adalah kemungkinannya 4 cara. Tempat yang kedua kemungkinannya 3 cara. Tadi dengan diagram pohon dan menggunakan tabel itu hasilnya adalah 12 cara. Maka di sini bilangan yang terbentuk banyaknya adalah ini tinggal kita kalikan ya. Maka hasilnya itu adalah 12 cara. Oke, ini dengan menggunakan aturan pengisian tempat. Jadi lebih mudah ya. Kalau diagram pohon kan kalian harus gambarkan, tabel juga sama, kalian harus buat tabel, kalian tentukan list atau daftarkan kemungkinan-kemungkinannya. Nah, kalau untuk menggunakan aturan pengisian tempat, kalian hanya perlu tahu ada berapa tempat yang harus tersedia ya. Kemudian untuk masing-masing tempat itu ada berapa kejadian atau ada berapa kemungkinan ya untuk masing-masing tempat ini. Maka kalian tinggal kalikan. Ya, ini yang disebut dengan aturan pengisian tempat. Jadi apa itu aturan pengisian tempat? Oke, jadi jika kejadian pertama dapat terjadi dengan N satu cara yang berbeda dan kejadian kedua terjadi N dua cara yang berbeda dan kejadian ketiga dapat terjadi N tiga cara yang berbeda dan seterusnya, maka seluruh kejadian tersebut dapat terjadi dalam jadi tinggal dikalikan untuk masing-masing kejadian ya. Maka itulah banyaknya cara yang berbeda ya. Nah, ini yang disebut dengan aturan pengisian tempat ya, atau sering juga disebut dengan kaidah perkalian atau aturan perkalian. Oke, contoh penggunaannya seperti apa? Kita coba lagi ya. Oke, ini contoh yang kedua ya. Kita akan gunakan cara aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Jadi nanti saya akan gunakan langsung penggunaan filling slot ya, atau aturan perkalian. Nanti kalian bisa coba gambarkan juga dengan diagram pohon atau dengan menggunakan tabel ya. Soalnya adalah berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf P, A, S, I, dan R jika huruf pertama dimulai dengan huruf vokal dan soal yang B, huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Artinya berarti kita harus membentuk
kata ya dari huruf P, A, S, I, dan R ya. Oke, caranya seperti apa? Selamat menyimak. Oke, soal yang pertama ya, yang A itu adalah huruf pertama dimulai dengan huruf vokal ya. Oke, berarti kalau kita mau menggunakan aturan pengisian tempat, kita harus tentukan dulu tempat yang harus disediakan itu ada berapa. Oke, karena kita akan membentuk kata dari huruf P, A, S, I, dan R ya. Artinya berarti kita harus menyediakan 5 tempat ya. Karena huruf yang tersedianya itu ada 5 ya. Ada P, A, S, I, dan R. Oke. Untuk soal yang pertama, huruf pertama itu dimulai dengan huruf vokal ya. Oke, berarti kita harus tentukan dulu di tempat yang pertama, yang ini. Ya. Jadi tergantung dari soalnya ya. Karena belum tentu juga kita mulai dari tempat yang pertama. Mungkin aja di tempat yang terakhir ya. Tapi karena di sini soalnya itu adalah huruf pertama dimulai dengan huruf vokal. Oke, berarti kita harus tentukan dulu di tempat yang pertama itu ada berapa cara. Karena tempat pertama itu harus dimulai dengan huruf vokal ya. Karena kata-kata yang tersedianya itu adalah P, A, S, I, dan R, maka di tempat yang pertama itu ada 2 cara. Kenapa? Karena yang ada itu hanya A dan I. Jadi di tempat yang pertama itu kemungkinan 2 cara. Mungkin A atau mungkin juga I. Ya. Jadi di tempat pertama itu ada 2 cara. Maka di tempat yang kedua ada berapa cara? Artinya kalau misalkan saya di sini gunakan A ya, maka di tempat yang kedua itu ada berapa cara? Ada 4 ya. Apa saja? Mungkin P, mungkin S, mungkin I, mungkin R. Ya, bukan 5 cara tapi 4 cara. Kenapa? Karena huruf A itu sudah di tempat yang pertama. Kalau misalkan di sini saya gunakan I, maka di tempat yang kedua kemungkinannya adalah P, S, I sudah nggak bisa digunakan. Kenapa? Karena I sudah ada di tempat yang pertama. Tapi di sini saya ganti dengan A. Artinya di tempat yang kedua itu tetap ada 4 cara. Oke. Tempat yang ketiga ada berapa cara? 4 cara? Tidak, tapi 3 cara. Kenapa? Karena dua huruf itu sudah ada di tempat yang pertama dan tempat yang kedua. Maka di sini tinggal ada 3 huruf kemungkinannya. Contohnya misalkan kalau di sini saya gunakan huruf P, berarti di sini kemungkinannya adalah A, S, dan R. Ya. Maka di tempat yang pertama ada 2 cara, di tempat yang kedua itu ada 4 cara, di tempat yang ketiga itu ada 3 cara, maka di tempat yang keempat ada berapa cara? Yaitu 2. Di tempat yang kelima berarti ada berapa cara? Ada 1. Maka banyaknya kata yang bisa terbentuk dari huruf P, A, S, I, R, di mana huruf pertama dimulai dengan huruf vokal itu ada berapa cara? Ini tinggal kita kalikan. Maka hasilnya adalah berapa? 2 kali 4, 8, 8 kali 3, 24, 24 dikali 2, 48 cara. Atau ada 48 kata yang bisa terbentuk. Oke, ini untuk soal yang A. Bagaimana penyelesaian untuk soal yang B? Oke, untuk yang soal B ya tidak jauh dari soal yang A ya penyelesaiannya, hampir sama ya. Artinya berarti kita harus sediakan tempat berapa? 5 ya, tetap sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Soalnya itu adalah huruf pertama dimulai dengan huruf konsonan. Berarti tempat yang pertama ada berapa cara? Ada 3 ya. Ada 3 cara. Kenapa? Karena huruf konsonan yang tersedia itu adalah P, S, dan R. Oke, jadi kemungkinannya di tempat yang pertama itu diisi oleh huruf P, S, atau R. Oke, kalau di tempat yang pertama itu ada 3 cara, berarti tempat yang kedua ada berapa cara? Ada 4 ya. Contohnya misalkan kalau di tempat yang pertama diisi dengan P, maka di tempat yang kedua kemungkinannya adalah A, S, I, atau R. Ya. Atau kalau misalkan di sini saya gunakannya R, maka di sini kemungkinannya adalah A, S, I, R sudah tidak bisa digunakan karena tidak boleh ada yang sama. Tapi di sini bisa diisi dengan P. Jadi tempat yang pertama tetap ya ada tempat yang kedua tetap ya ada 4 cara ya. Berarti kalau begitu tempat yang ketiga kemungkinannya ada berapa cara? Ada 3 ya. Artinya kalau misalkan di tempat yang kedua kemungkinannya saya isi dengan A, maka di sini kemungkinannya adalah diisi oleh P, S, dan I. Oke. Ya, berarti kalau di tempat yang pertama kemungkinannya 3 cara, tempat kedua kemungkinannya 4 cara, tempat ketiga kemungkinannya 3 cara, maka di tempat yang keempat kemungkinannya adalah 2, tempat yang kelima kemungkinannya adalah 1. Maka totalnya itu adalah ini tinggal kalian kalikan. Oke, 3 kali 4 12, 12 dikali 3 itu 36, 36 dikali 2, 12, 7. Ada 72 cara atau ada 72 kata yang terbentuk ya untuk soal yang B. Oke, ini contoh penggunaan dari aturan pengisian tempat atau filling slot ya. Oke, nah bagaimana kalau soalnya seperti ini? Oke, nah ini coba kalian kerjakan ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Ya, pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang notasi faktorial, permutasi, dan kombinasi ya. Oke, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.